Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Diri kita yang masih sempurna, ada jasmaninya, ada ruhaninya, itu adalah aset kita yang paling besar. Ditambah lagi kesadaran untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, itu adalah sumber daya yang paling besar. Jadi kita punya aset yang terbesar, kita punya sumber daya yang terbesar, dan dua-duanya itu adalah harta karun yang terpendam, yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena kita masih memiliki keduanya, mari kita berterima kasih kepada Sang Maha Pemilik semesta raya ini dengan memujinya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian meniti ke dalam diri ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mari kita heningkan cipta kita, hindari konflik antara pengetahuan baru yang akan datang dengan pengetahuan lama yang ada di benak kita. Apalagi kalau pengetahuan itu jelas-jelas tidak berguna dan tidak menyelamatkan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara para rasul, biasanya yang paling menarik itu pembicaraan tentang mukjizat-mukjizatnya. Biasanya kalau cerita tentang para wali, para sunan, yang sering menarik itu adalah kalau berbicara karomah-karomahnya. Ada kesalahan paradigma dan sudut pandang yang sudah mengakar di dalam pikiran kita tentang pengertian mukjizat dan karomah. Karena biasanya kalau bicara mukjizat, biasanya kita berbicara tentang berbagai hal
seakan-akan itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para rasul, dan seakan-akan keistimewaan itu tidak diberikan pada siapapun. Lalu kita pun menerima kondisi itu. Seakan-akan Allah itu boleh saja sewenang-wenang memberikan mukjizat kepada para rasul dan tidak memberikan mukjizat kepada kita, karena kita seakan-akan tidak layak untuk mencapai derajatnya beliau-beliau itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau berguru kepada Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku diutus ke semesta ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan diutus ke semesta ini untuk menunjukkan keistimewaan beliau sebagai manusia pilihan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekolah akhlak yang paling sempurna adalah kehidupan. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah. Tidak batunya jadi mantul, atau batunya itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu dan tidak bisa menyakiti. Itulah hukum alam. Para rasul itu mengajarkan hidup yang biasa, bukan mengajarkan hidup yang di luar yang biasa. Kalau kita nonton filmnya para wali, para sunan, yang kita saksikan di situ itu adalah perang, menunjukkan kemewahan, keistimewaan, bisa berjalan dari pohon ke pohon, bisa berjalan di atas air. Jadi seakan-akan mereka itu datang ke semesta ini untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan yang di luar manusia biasa. Itu sebabnya tidak salah kalau kemudian banyak sekali orang-orang yang menginginkan keistimewaan itu. Padahal para sunan, para wali yang diajarkan juga sama. Karena mereka kan sesungguhnya para penerus rasul. Yang diajarkan itu adalah akhlak. Kalau mereka kena air ya basah. Kalau mereka kena api ya gosong. Jadi kalau ilmu-ilmu yang seperti sering dibicarakan, katanya para wali itu ingin pergi ke Mekah saja cuman diam, tahu-tahu sudah di Mekah. Bohong itu. Itu sudah melanggar hukum alam. Dan siapa yang melanggar hukum alam itu sudah jelas, ya. Tidak direstui oleh alam. Jadi manusia istimewa itu justru yang bisa menselaraskan diri dengan alam. Jadi jangan cari ilmu supaya enggak mempan di golok. Buat apa? Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita. Niatnya supaya orang lain kalau berlaku jahat kepada kita enggak mempan. Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita menjadi orang jahat. Kalau niat untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah, berakhlak mulia, ya tidak perlu memiliki kemampuan-kemampuan yang semacam itu. Buat apa? Carilah ilmu supaya kita nggak ada yang